Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rolanda Rasendian Udayanti dari Prodi Pendidikan Biologi tingkat 1. Saya di sini akan memaparkan materi tentang landasan hukum pendidikan. Landasan hukum pendidikan, apa aja sih yang akan kita bahas di sini? Yang pertama, pengertian landasan hukum pendidikan. Yang kedua, landasan hukum pendidikan. Yang ketiga, masalah penerapan hukum pendidikan. Yang keempat, cara mengatasi masalah penerapan hukum pendidikan. Yang pertama, pengertian landasan hukum pendidikan. Apa sih landasan hukum pendidikan? Nah, kata landasan menurut hukum adalah berarti melandasi atau mendasari atau titik tolak. Sedangkan hukum adalah aturan baku yang patut ditaati. Sedangkan pengertian pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau sekelompok orang dalam upaya mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan. Jadi, landasan hukum pendidikan adalah suatu aturan baku sebagai tempat berpijak atau titik tolak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Dalam hal ini adalah kegiatan pendidikan. Nah, yang kedua ada contoh landasan hukum pendidikan. Yang pertama, undang-undang tentang pendidikan. Yang kedua, peraturan pemerintah. Yang ketiga, peraturan Menteri Pendidikan Nasional. Yang keempat, pendidikan Indonesia menurut Undang-Undang 1945. Yang kelima, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang keenam, ada Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Nah, yang pertama, Undang-Undang tentang Pendidikan. Di sini ada beberapa undang-undang pendidikan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Yang kedua ada peraturan pemerintah. Di sini juga ada beberapa macam. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang dosen. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan. Yang keempat, ada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang ketiga, ada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional. Yang pertama, ketenagaan, yaitu Permendiknas RI Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah, dan Permendiknas RI Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah. Yang kedua, ada sertifikasi guru dan dosen, yaitu Permendiknas RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang perubahan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatannya. Yang ketiga ada akreditasi sekolah, yaitu Permendiknas RI Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah. Yang selanjutnya ada pendidikan Indonesia menurut Undang-Undang 1945. Yang pertama ada pasal 31 ayat 1, yaitu yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Yang ayat kedua yaitu berbunyi setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintahan wajib membiayainya. Yang ayat ketiga yaitu berbunyi pemerintahan mengesahkan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional.
Yang kedua ada pasal 32 ayat 1 yaitu yang berbunyi memajukan budaya nasional serta memberi kebebasan kepada masyarakat untuk mengembangkannya. Ayat kedua yaitu berbunyi negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai bagian dari budaya nasionalnya. Selanjutnya ada masalah penerapan landasan hukum pendidikan di Indonesia. Yang pertama, pada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Pada kenyataannya masih banyak warga negara baik dari kelompok miskin, daerah tertinggal dan sebagainya yang belum mendapatkan pengajarannya. Yang kedua, pasal 6 ayat 1 bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Namun, hukum tersebut masih belum bisa dilaksanakan. Selanjutnya ada cara mengatasi masalah penerapan landasan hukum pendidikan di Indonesia. Di sini ada 5 cara. Yang pertama, memberikan dorongan kepada peserta didik dan masyarakat untuk belajar secara terus-menerus, tidak cukup hanya tamat SD saja, namun harus sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Yang kedua, mengurangi beban anak-anak jika harus membantu meringankan beban ekonomi keluarganya. Yang ketiga, membantu untuk merangsang kemauan belajar anak-anak dan peserta didik. Yang keempat, memberikan kesempatan belajar bagi anak yang berasal dari keluarga kurang mampu untuk mengikuti proses pendidikan baik formal maupun non-formal. Yang kelima, memberikan pemahaman kepada masyarakat umum dan kepada semua pihak akan pentingnya pendidikan dan kerugian bila hidup tanpa pendidikan. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan dari materi yang saya sampaikan, yaitu landasan hukum pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Banyak sekali landasan hukum pendidikan di Indonesia, diantaranya adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Minimal dari 4 dasar hukum itulah yang menjadi dasar hukum bagi pendidikan di Indonesia. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.